warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Sistem Informasi 2024C akan mempresentasikan materi mengenai Computer Network barang tingkat lanjut. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Komandansi Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 082. Untuk materi pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai tajuk paket IP. Tajuk IP adalah informasi meta di awal paket IP. Ini menampilkan informasi seperti versi IP, panjang paket, sumber, dan juga tujuan. Format header IPv4 panjangnya 20 hingga 60 byte. Di dalamnya berisi informasi mengenai perutuhan dan pengiriman yang terdiri dari 13 bidang, yaitu versi, panjang header, jarak total, identifikasi, bendera, checksum, alamat IP sumber, dan alamat IP tujuan. Beberapa komponen atau bidang dalam header paket IP. Yang pertama ada versi, yaitu indikator versi 4 bit. Pada IPv4 biasanya nilai 4 bit diatur menjadi 0100 yang menunjukkan angka 4 dalam bilangan biner. Namun jika router tidak mendukung versi yang ditentukan, maka paket ini akan dibuang. Yang kedua ada panjang tajuk internet. Panjang header internet dikenal sebagai IHL yang berukuran 4 bit. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak kata 32 bit pada header. Yang ketiga ada jenis layanan, disebut juga Differentiated Service Code Point atau DSCP, yang di dalamnya berisi fitur-fitur mengenai kualitas layanan untuk streaming data atau panggilan VoLP dengan 3 bit pertama adalah prioritas. Yang keempat yaitu panjang total. Panjang total merupakan ukuran minimum suatu datagram IP adalah 20 byte dan maksimumnya adalah 65535 byte. Semua host harus mampu membaca datagram berukuran 576 byte. Metode fragmentasi akan digunakan jika datagram terlalu besar untuk host dalam jaringan. Yang kelima ada identifikasi, yaitu paket yang digunakan untuk mengidentifikasi fragmen datagram IP secara unik. Bidang ini banyak disarankan oleh pengguna dalam hal menambahkan informasi untuk pelacakan paket dan sebagainya. Yang keenam ada bendera IP, yaitu bidang 3 bit yang membantu mengontrol dan mengidentifikasi fragmen. Contoh konfigurasinya, bit 0 dicadangkan dan harus setel ke 0. Bit 1 jangan melakukan fragmentasi, bit 2 lebih banyak fragmentasi. Selanjutnya ada perimbangan fragmen, mewakili jumlah byte data di depan fragmen tertentu dalam datagram tertentu dan ditentukan dalam jumlah 8 byte. Selanjutnya ada waktu untuk hidup, bidang 8 bit yang menunjukkan waktu maksimum datagram akan aktif di sistem internet. Durasi waktu diukur dalam hitungan detik, dan ketika nilai TTL 0 maka datagram akan terhapus. Setiap kali datagram diproses, maka nilai TTL akan berkurang 1 detik. Selanjutnya ada protokol, yaitu dicadangkan untuk menunjukkan bahwa protokol internet yang digunakan di bagian terakhir datagram. Misalnya, 6 digit angka banyak digunakan untuk menunjukkan TCP. Selanjutnya ada pemeriksaan tajuk, yaitu bidang checksum header 16 bit yang digunakan untuk memeriksa kesalahan pada header. Jika checksum tidak cocok, maka paket akan dibuang. Lalu ada alamat sumber, yaitu alamat 32 bit dari sumber yang digunakan untuk paket IPv4. Lalu ada alamat tujuan, yaitu alamat berukuran 32 bit untuk menyimpan alamat pengguna. Lalu ada opsi IP, yaitu bidang opsional pada header IPv4 yang digunakan ketika nilai IHL atau panjang header internet diatur lebih besar dari 5. Di dalamnya berisi nilai dan pengaturan yang terkait dengan keamanan, catatan rute, dan jam waktu, serta lainnya. Yang terakhir adalah tanggal, yaitu untuk menyimpan data dari lapisan protokol yang telah menyerahkan data tersebut ke lapisan IP. Selanjutnya adalah contoh studi kasus dari penerapan tajuk paket IP tadi. Situasinya, jika kita ingin mengirim pesan di aplikasi WhatsApp ke seorang teman, namun pesan tersebut tidak terkirim dalam waktu yang cukup lama, apa yang sebenarnya terjadi? Analisisnya, di dalam jaringan setiap pesan dikirim dalam bentuk paket data. Paket ini memiliki sebuah bagian penting yang disebut tajuk paket IP atau IP header yang berisikan beberapa informasi. Yang pertama, alamat pengirim. Dari mana data tersebut berasal? Dalam studi kasus ini berasal dari HP pengirim. Yang kedua ada alamat tujuan, kemana data akan dikirim. Dalam studi kasus ini akan dikirim ke HP penerima. Dan yang terakhir adalah time to live atau TTL, seberapa lama paket dapat bertahan di jaringan sebelum dihapus. Penyebab masalahnya. Kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, jika alamat tujuan salah, maka paket tidak akan sampai pada HP penerima. Yang kedua, jika TTL habis, maka paket akan terhapus sebelum sampai pada penerima. Dan yang terakhir adalah jika jaringan sibuk ataupun lambat, maka paket dapat tertunda.
Solusinya yang dapat diterapkan yang pertama yaitu memastikan koneksi internetnya stabil, yang kedua mencoba mengirim ulang pesan, dan yang terakhir jika tetap tidak terkirim cek apakah jaringan sedang bermasalah atau tidak. Jadi tajuk paket IP itu seperti pengiriman di paket barang. Jika ada masalah pada labelnya, barang dapat terlambat bahkan tidak sampai pada penerima. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu kelas alamat IP. Nah, apa sih alamat IP itu? Jadi, alamat IP atau protokol internet adalah label numerik yang ditetapkan ke perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan IP untuk komunikasi. Alamat IP bertindak sebagai pengidentifikasi untuk mesin tertentu di jaringan tertentu. Ini juga membantu untuk mengembangkan koneksi virtual antara tujuan dan sumber. Alamat IP juga disebut nomor IP atau alamat internet. Ini membantu kita untuk menemukan format teknis dari skema pengalamatan dan paket. Sebagian besar jaringan menggabungkan TCP dengan IP. Alamat IP terdiri dari 4 angka, yang mana setiap angkanya itu berisi 1 hingga 3 digit dengan satu titik yang memisahkan setiap angka atau kumpulan digit. Kemudian kelas tajuk IP. Di sini terdapat 5 kelas IP, yaitu ada kelas A, B, C, D, dan juga E. Untuk IP kelas A, rentang alamatnya 1 untuk 126, kemudian penyembunyian subnetnya 255.000, contoh IP-nya 1111, bit terdepannya 8, jumlah maksimum jaringannya 128. Di mana IP kelas A ini digunakan untuk sejumlah besar host. Kemudian IP kelas B. Untuk rentang alamatnya itu 128 untuk 191, penyembunyian subnetnya 255.255.000. Contoh IP-nya 128.111, bit terdepannya 16, jumlah maksimum jaringannya 16384, di mana IP kelas B ini digunakan untuk jaringan berukuran sedang. Selanjutnya IP kelas C, di mana rentang alamatnya 192 untuk 223, penyembunyian subnetnya 255.255.255.0. Contoh IP-nya 192.111. Bit terdepannya 24, jumlah maksimum jaringannya 2097157, di mana IP kelas C ini digunakan untuk jaringan area lokal. Selanjutnya ada IP kelas D, rentang alamatnya 224 untuk 239 dengan penyembunyian subnet NA, contoh IP NA, bit terdepan NA, jumlah maksimum jaringan NA. IP kelas D ini sebagai cadangan untuk multitasking. Selanjutnya ada IP kelas E, di mana rentang alamatnya 240 untuk 254. Penyembunyian subnetnya NA, contoh IP NA, bit terdepan NA, jumlah maksimum jaringan NA. Di mana aplikasi untuk IP kelas E ini itu disediakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Nah, kenapa sih untuk IP kelas D dan juga kelas E ini untuk penyembunyian subnet, contoh IP, bit terdepan, dan juga jumlah maksimum jaringannya itu semua NA. Nah, jadi di sini NA itu singkatan dari not applicable atau tidak berlaku. Di mana IP kelas D dan kelas E ini itu tidak digunakan untuk jaringan tradisional seperti kelas A, B, dan juga C. Di mana kelas D ini digunakan untuk multicasting sehingga tidak memiliki pembagian subnet yang biasa, dan juga kelas E ini digunakan untuk penelitian dan pengembangan sehingga tidak memiliki penggunaan umum seperti kelas yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja alamat IP ini? Nah, jadi alamat IP berfungsi di jaringan IP seperti alamat pos. Misalnya alamat pos menggabungkan dua alamat atau wilayah sebagai alamat rumah kita. Alamat atau wilayah kita adalah alamat grup dari semua rumah termasuk wilayah tertentu. Alamat rumah adalah alamat unik rumah kita di daerah tersebut. Di sini wilayah kita diwakili oleh nomor kode PIN. Dalam contoh ini, alamat jaringan terdiri dari semua host yang termasuk ke dalam jaringan tertentu. Alamat host adalah alamat unik dari host tertentu dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, apa itu pengalaman berkelas? Nah, pengalaman berkelas ini adalah jaringan yang mengalamatkan arsitektur internet dari tahun 1981 hingga perutaian antar domain tanpa kelas diperkenalkan pada tahun 1993. Metode pengalamatan ini membagi alamat IP menjadi 5 kelas terpisah berdasarkan 4 bit alamat. Di sini, kelas A, B, C menawarkan alamat untuk jaringan dengan 3 ukuran jaringan berbeda. Kelas D hanya digunakan untuk multicast, dan kelas E itu dicadangkan khusus untuk tujuan eksperimental. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Kelas jaringan. Terdapat 5 jenis kelas jaringan. Yang pertama adalah kelas A. Kelas alamat IP ini digunakan ketika jumlah hostnya banyak. Dalam jaringan tipe kelas A, 8 bit pertama mengidentifikasi jaringan dan sisanya memiliki 24 bit untuk host ke dalam jaringan tersebut. Contoh alamat IP kelas A adalah 102.168.212.226. Di sini 102 membantu mengidentifikasi jaringan dan 168.212.226 mengidentifikasi host. Lalu ada kelas B. Dalam alamat IP kelas B, alamat biner dimulai dengan 10. Dalam alamat IP ini, angka desimal kelas dapat berkisar antara 128 hingga 191. Angka 127 dicadangkan untuk loopback yang digunakan untuk pengujian internal pada mesin lokal. 16 bit pertama dikenal sebagai 2 oktet membantu mengidentifikasi jaringan. Sisa 16 bit lainnya menunjukkan host dalam jaringan. Contoh alamat IP kelas B adalah 168.1.212.226.204, di mana 168.1.168.212 mengidentifikasi jaringan dan 226.204 membantu dalam mengidentifikasi host jaringan hub. Kelas C. Dalam metode pengamatan jaringan jenis ini, 2 bit pertama disetel menjadi 1 dan bit ketiga disetel ke 0, yang menjadikan 24 bit pertama sebagai alamatnya dan bit sisanya sebagai alamat host. Contoh alamat IP kelas C adalah 192.168.178.1. Lalu ada kelas D. Kelas ini mengalamatkan 3 bit pertama yang disetel ke 1 dan bit keempat yang disetel untuk digunakan sebagai 0. Alamat kelas D adalah alamat jaringan 32 bit. Semua nilai dalam rentan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi grup multicast secara unik. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk mengekstrak alamat host dari alamat IP, sehingga kelas D tidak memiliki subnet mask apapun. Contoh, alamat IP kelas D adalah 227.21.6.173. Lalu ada kelas E. Alamat IP kelas E ditentukan dengan memasukkan 4 bit alamat jaringan awal sebagai satu, yang memungkinkan Anda berdua menggabungkan alamat dari 240.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Namun, kelas E dicadangkan dan penggunaannya tidak pernah ditentukan. Contoh alamat IP kelas E adalah 243.164.89.28. Adapun keterbatasan pengamatan IP berkelas. Eh, yang pertama adalah risiko kehabisan ruang alamat dalam waktu dekat. Yang kedua adalah batasan kelas tidak mendorong alokasi ruang alamat yang efisien. Adapun aturan-aturan untuk menetapkan ID jaringan. ID jaringan tidak dapat dimulai dengan 127 karena 127 memiliki alamat kelas A dan dicadangkan untuk fungsi loopback internal. Semua bit ID jaringan yang disetel ke 1 dicadangkan untuk digunakan sebagai alamat siaran IP dan tidak dapat digunakan. Lalu semua ID jaringan disetel ke 0, bit tersebut digunakan untuk menunjukkan host tertentu di jaringan lokal dan tidak boleh dirotekan. Lalu materi ketiga, kabel straight versus kabel crossover. Apa itu kabel Ethernet? Kabel Ethernet adalah kabel jaringan yang digunakan untuk koneksi jaringan kabel berkecepatan tinggi antara dua perangkat. Kabel jaringan ini terbuat dari kabel 4 pasang yang terdiri dari konduktor pasangan tre- terpilin. Kabel ini digunakan untuk transmisi data di kedua ujung kabel yang disebut konektor EJ45.
Kabel Ethernet dikategorikan sebagai kabel CAT5, CAT5E, CAT6, dan UTP. Kabel CAT5 dapat mendukung jaringan Ethernet 10 hingga 100 Mbps, sedangkan CAT5E dan CAT6 mendukung jaringan Ethernet berjalan pada 10, 100 hingga 1000 Mbps. Apa itu kabel strike? Kabel strike merupakan jenis CAT5 dengan konektor RJ45 di setiap ujungnya dan masing-masing mempunyai pin out yang sama. Ini sesuai dengan standar T568A atau T568B. Ia menggunakan kode warna yang sama di seluruh LAN untuk konsistensi. Kabel twisted pair jenis ini digunakan di LAN untuk menghubungkan komputer atau hub jenis jaringan seperti router. Ini adalah salah satu jenis kabel jaringan yang paling umum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, melanjutkan dari rekan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang kabel crossover. Dari segi tampilan fisik, kabel crossover Ethernet sangat mirip dengan kabel biasa atau kabel Ethernet. Namun, mereka berbeda dalam hal urutan susunan kabel. Kabel Ethernet jenis ini dibuat untuk terhubung ke perangkat jaringan sejenis melalui Ethernet secara langsung. Kabel crossover banyak digunakan untuk menghubungkan dua host secara langsung. Kabel crossover bisa digunakan juga untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi. Kabel internal kabel crossover membalikkan sinyal transmisi dan penerimaan. Kabel ini banyak digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan tipe yang sama, misalnya dua komputer atau dua switch untuk menghubungkan satu sama lain. Selanjutnya adalah perbedaan kabel straight through dan kabel crossover. Dari segi susunan kabel straight kedua ujungnya sama, yaitu 568A dan ujung lainnya 568A atau 568B dengan ujung lainnya 568B. Sedangkan kabel crossover ujung satu 568A, ujung yang lainnya 568B. Untuk fungsinya, kabel straight menghubungkan perangkat berbeda jenis, sedangkan kabel crossover menghubungkan perangkat sejenis. Contoh penggunaannya, kabel straight digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch, router ke switch, atau modem ke router. Sedangkan kabel crossover bisa digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Selanjutnya dari kebutuhan di perangkat modern, kabel straight masih sering digunakan, sedangkan kabel crossover jarang digunakan karena fitur auto MDI X. Selanjutnya ini adalah gambar contoh dari penggunaan kabel straight. Komputer ke switch, switch ke router, komputer ke hub, di mana perangkatnya tidak sama. Selanjutnya ada contoh penggunaan kabel crossover dengan perangkat yang sama, komputer ke komputer, switch ke switch, router ke router. Nah, untuk pemilihan kabel untuk perangkat jaringan, di sini ada tabelnya ya. Hub ke hub menggunakan crossover, switch ke switch menggunakan crossover, hub ke switch menggunakan crossover, router ke hub menggunakan straight. Jadi intinya adalah jika perangkatnya sama bisa menggunakan kabel crossover, jika berbeda bisa menggunakan kabel straight. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.